Halo semuanya, di sini kita akan mengerjakan kuis 2 kriptografi. Jadi sebelum kita mulai ke nomor satu, pertama kita akan buat Laravel bridge-nya dulu. Jadi pertama kita buka file manager, kita ke data C, masuk ke exam, kalau pakai exam masuk ke exam, masuk ke htdocs, lalu kita buka git bash di sini. Nah, di sini kita bisa tulis composer create project Laravel/Laravel. Bisa pilih versi juga di sini, contoh kayak gini, lalu pilih apa nama project. Nah, ini untuk cara yang mau pakai versi 10.0 atau yang lainnya. Tapi kalau mau yang cepat, kita bisa pilih Laravel new nama project. Jadi kayak gini, lalu kita tekan enter. Lalu kita tunggu sampai selesai.
Nah, setelah selesai, kita masuk ke apa nama? Directory quiz kita tadi, folder kita. Lalu kita buka codingannya. Nah, di sini kita perlu pasang bridge-nya dulu. Jadi, untuk bridge-nya kita bisa buka terminal, lalu kita ketik composer require Laravel bridge seperti ini. Setelah sudah, kita ketik php artisan bridge install.
Berarti di sini sudah tertulis bahwa bridge-nya sudah selesai diinstal ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 1 fungsi hash. Nah, fungsi hash ini ada di http controller out. Nah, di sini nih di new register. Nah, ini register user. Nah, ini password hash. Nah, password hash ini gunanya untuk menenkripsi password kita. Jadi ketika masuk dalam database, password kita itu tidak tertulis sebagai password itu sendiri. Jadi lebih ke arah terkunci seperti dekripsi lah. Maksudnya enkripsi. Nah, ini adalah gunanya hash. Jadi untuk melindungi database kita, data dalam database kita. Jadi jika untuk melihatnya, pertama kita masuk ke dalam data apa? Nyalakan exam dulu, lalu kita masuk ke dalam database. Nah, untuk masuk ke dalam database, kita perlu masuk ke .env. .env ini, lalu kita buka yang ini kita ganti ke MySQL, dan setelah kita ganti namanya, terserah mau kasih nama apa, bebas. Di sini saya kasih default aja nama folder, nama project kita. Lalu setelah selesai kita tulis php artisan migrate untuk melakukan migrasi. Oops, sorry, di save dulu baru ketik ulang. Yes. Nah, sudah dibuat, harusnya kita bisa ngecek database kita, harusnya ada namanya quiz2. Nah, ini quiz2. Jadi ketika kita coding, maksudnya ketika kita register, harusnya sudah di hash ya passwordnya. Nah, contoh. Nah, masuk. Berarti kalau kita masuk ke tabel user, nah ini nih, testing. Nah, ini yang namanya hash. Jadi password kita itu ada panjang sekali itu sudah dienkripsi menggunakan hash. Jadi ketika ada orang yang melihat database kita harusnya aman. Selanjutnya nomor 2, ganti logo. Nah, untuk ganti logo, sebentar. Nah, jadi untuk ganti logo kita buka file manager. Kita cari logo yang mau kita pakai. Contoh di sini saya pakai logo Stickom. Nah, ini kita masuk ke folder project kita tadi. Kita taruh di folder public. Nah, biar lebih mudah kita ganti logo aja. Nah, untuk mengganti logo kita masuk ke resource, view, terus komponen. Nah, application logo ini kita hapus semua. Lalu kita tulis image, kita tulis asset, kita pakai blade asset buka kurung tanda kutip. Jadi ada kita pakai namanya itu logo.png. Logo png. Nah, setelah selesai harusnya pas login jadi ya. Oh enggak. Harusnya ada yang muncul di sini. Nah, kayak gitu. Terlalu besar. Kita ganti ukurannya. Width contoh 75 pixel.
height 75 pixel juga. Jadi harusnya ketika muncul sudah lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengganti logonya. Selanjutnya landing page admin menggunakan routing. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya tema ya. Bisa download tema di TeamWagon. Nah, TeamWagon. Nah, terserah mau download tema mana. Di sini saya sudah download tema saya sendiri. Di sini saya akan pakai yang namanya Skydash. Nah, oke, di sini kita akan copy ke folder public kita. Lalu kita ekstrak di sini. Ekstrak here. Nah, dalam folder Skydash ini kita akan ambil semua yang ada di sini lalu kita pastikan dalam file public kita cut, lalu kita paste di sini. Nah, setelah sudah selesai, kita balik ke codingan. Nah, harusnya sudah ada nih. Nah, semua ini nih dalam file public. Nah, pertama kita perlu ke resource, ke views, lalu di sini kita akan buat folder baru namanya admin. Dalam admin kita buat dashboard lagi, dashboard.blade.php. Nah, dalam codingan sini kita akan taruh dalam temanya ini index.html. Kita copy, lalu kita taruh admin dashboard. Nah, setelah selesai kita akan ke routing. Ada di routes. Nah, web.php. Nah, ada di sini nih. Ini untuk dashboard yang defaultnya yang awal, yang ini. Jadi untuk ganti ke admin ini kita ganti /admin/ kayak gitu. Jadi pas kita login harusnya jadi. Nah, ini adalah apa nama? Untuk tema kita. Nah, karena tombolnya masih belum jadi karena masih bagian temanya, kita akan ubah logoutnya dulu. Untuk logout, tombol logout biasanya ada di navigation blade. Nah, navigation blade kita bisa cari logout. Ini. Ambil dari form buka sampai form tutup, kita copy. Lalu kita balik ke dashboard kita cari logout lagi. Kita ganti yang bagian A ini. Dari A buka sampai A tutup, lalu kita paste. Nah, terus harusnya jadi. Nah, seperti ini logout. Untuk dasar-dasarnya seperti itu. Selanjutnya nomor 4, cross-site scripting. XSS. Cross-site scripting itu kita lindungi pakai ini, @csrf. @csrf adalah cross-site request forgery. Ini digunakan untuk melindungi web kita agar tidak terjadi cross-site request cross-site scripting. Jadi web kita lebih kecil kemungkinannya untuk diserang atau dibobol. Dan penggunaan @csrf ini sangat wajib banget untuk dipakai dalam project kita. Dan seperti itu aja, dan sekian dan terima kasih.